Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hemi Leona dan Vita, NPM 19 10 80 10 40. Izin menyampaikan materi mengenai kecepatan arus, kecerahan, suhu, salinitas, pH, dan gelombang sebagai tugas pengganti praktikum oceanografi. Berikut adalah beberapa jurnal yang saya gunakan sebagai acuan untuk mengerjakan tugas praktikum oceanografi. Materi yang pertama yaitu mengenai kecepatan arus. Metode pengambilan sampel kecepatan arus. Pada pengukuran kecepatan arus digunakan alat konvensional yang terbuat dari tali rafia sepanjang 5 meter dan 2 buah botol air mineral 600 ml. Botol pertama diisi air laut guna sebagai pemberat dan botol kedua digunakan sebagai pelampung. Kemudian kedua botol disambungkan dengan tali rafia. Selanjutnya, alat tersebut dimasukkan ke laut dan dinyalakan stopwatch untuk mengukur waktu yang menunjukkan saat kedua tali yang mengikat dua botol tersebut merenggang sempurna. Pengaruh bagi lingkungan. Kecepatan arus memiliki peran yang penting bagi organisme akuatik, yakni pada penambahan atau tersedianya jumlah makanan yang ada di perairan tersebut, dan proses pembuangan kotoran-kotoran organisme akuatik. Arus juga mempengaruhi penyebaran plankton. Sebagai contoh, pengaruh kecepatan arus pada jumlah hasil penangkapan ikan, khususnya ikan tuna, di mana ikan tuna lebih banyak hidup di perairan yang berarus karena jumlah makanan yang lebih banyak. Materi yang kedua yaitu mengenai kecerahan. Metode pengambilan sampel kecerahan perairan. Dari salah satu jurnal yang saya gunakan sebagai acuan, pengambilan sampel kecerahan dilakukan di 5 tempat di perairan distrik Pepapre, Jayapura menggunakan alat Cesidex. Alat Cesidex diturunkan ke perairan hingga Cesidex terlihat samar-samar. Hitung kedalaman perairan tadi sebagai kedalaman pertama. Kemudian, turunkan lagi Cesidex sampai Cesidex benar-benar menghilang. Lalu ukur kedalamannya dan gunakan sebagai kedalaman kedua. Setelah itu rata-ratakan kedua kedalaman Cesidex tadi. Ini adalah gambar alat untuk pengukur kecerahan yaitu Cesidex. Dan ini gambar cara menurunkan Cesidex dengan benar. Pengaruh terhadap lingkungan. Nilai kecerahan air menunjukkan kedalaman air yang dapat ditembus oleh cahaya matahari. Hal ini berkaitan dengan proses fotosintesis yang dilakukan oleh fitoplankton, di mana semakin tinggi tingkat kecerahan, maka semakin banyak pula kelimpahan fitoplankton di perairan tersebut. Materi yang ketiga yaitu mengenai suhu. Metode pengambilan sampel suhu. Pengambilan suhu dilakukan secara acak pada beberapa permukaan air laut. Kemudian sampel diukur menggunakan alat termometer. Dalam pengamatan suhu, termometer dicelupkan ke dalam perairan dengan membelakangi sinar matahari. Kemudian angkat termometer lalu baca hasilnya dengan cepat. Ini contoh termometer digital yang digunakan untuk mengukur suhu permukaan air laut. Pengaruh terhadap lingkungan. Yang pertama, suhu sangat berperan dalam mengendalikan kondisi ekosistem perairan. Organisme akuatik memiliki kisaran suhu tertentu untuk keberlangsungan pertumbuhannya. Yang kedua, meningkatnya suhu perairan akan diikuti dengan meningkatnya laju fotosintesis oleh fitoplankton. Ketiga, suhu perairan juga mempengaruhi pertumbuhan ikan, aktivitas dan ruaya, penyebaran, kelimpahan, penggerombolan, maturasi, fekunditas, peminjahan masa inkubasi, dan penetasan telur, serta kelulusan hidup larva ikan. Materi yang keempat yaitu mengenai salinitas. Metode pengambilan sampel salinitas. Dalam salah satu jurnal, pengambilan sampel salinitas dilakukan di
5 tempat di perairan distrik Depapre, Jayapura, di mana pengambilan sampel menggunakan alat refraktometer sebagai alat pengukurnya. Sampel air dari kelima tempat tersebut masing-masing diukur menggunakan refraktometer. Ini adalah gambar refraktometer yang digunakan untuk mengukur salinitas di suatu perairan. Pengaruh terhadap lingkungan. Salinitas pada suatu perairan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap distribusi plankton, baik secara horizontal maupun vertikal, di mana plankton hidup dengan baik pada perairan yang memiliki nilai salinitas antara 28 sampai 34 ppt. Materi yang kelima yaitu mengenai pH. Metode pengambilan sampel pH. Pengambilan sampel pH dilakukan secara acak dengan 3 kali pengulangan pada setiap pengambilan sampel. Sampel kemudian diukur derajat pH-nya menggunakan alat pH meter dengan cara menyelupkan pH meter ke dalam sampel. Pengaruh terhadap lingkungan. Nilai pH pada suatu perairan memiliki peranan yang penting pada proses kimia dan biologi, di mana yang dapat menentukan kualitas perairan. Perubahan pH dapat menyebabkan perubahan dalam reaksi fisiologik pada berbagai jaringan maupun pada reaksi enzim pada organisme akuatik di dalamnya. Ini adalah gambar pH meter yang digunakan untuk mengukur pH suatu perairan. Materi yang keenam yaitu mengenai gelombang. Metode pengambilan sampel gelombang. Pengambilan sampel dilakukan 2 kali, yaitu yang pertama sampel tinggi gelombang dan yang kedua itu sampel periode gelombang. Pengambilan sampel tinggi gelombang dilakukan dengan cara sederhana, di mana dengan menegakkan tongkat pada suatu perairan. Kemudian diukur tinggi puncak gelombang dan lembah gelombang yang terjadi. Sedangkan pengambilan sampel periode gelombang dilakukan dengan menancapkan tongkat pada suatu perairan, kemudian menghitung tinggi gelombang pertama yang datang, dan diukur lagi tinggi gelombang kedua yang datang, kemudian dihitung selisihnya. Pengaruh terhadap lingkungan. Gelombang memiliki pengaruh pada perairan sekitar, yakni pada gerakan air yang berpengaruh terhadap peningkatan spora pada substratnya. Gerakan air juga berperan dalam mempertahankan sirkulasi zat hara yang berguna untuk pertumbuhan organisme akuatik. Hubungan antara kecepatan arus, kecerahan perairan, suhu, salinitas, pH, dan gelombang. Yang pertama, suhu adalah parameter fisika yang dipengaruhi oleh kecerahan dan kedalaman air, sehingga air yang dangkal dan daya tembus cahaya matahari yang tinggi dapat meningkatkan suhu perairan. Dengan kata lain, semakin tinggi kecerahan suatu perairan, maka semakin tinggi pula suhu perairan tersebut. Yang kedua, meningkatnya salinitas air akan memengaruhi tekanan osmotik air semakin tinggi, dan diikuti pula semakin tinggi intensitas gelombang di suatu perairan tersebut. Yang ketiga, meningkatnya suhu akan menyebabkan penguapan semakin tinggi serta diikuti semakin tinggi salinitas perairan tersebut. Yang keempat, semakin tinggi kecepatan arus, maka semakin tinggi pula intensitas gelombang. Yang kelima, meningkatnya suhu juga akan meningkatkan nilai pH pada suatu perairan tersebut. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.